Kabarnya meskipun nggak ada yang dari sono, itu makanya kita tanya Pak Rey, benar nggak itu isu itu? Katanya Jokowi marah-marah sampai gebrak meja. Gitu. Katanya dijanjikan oleh penyidik waktu itu 3 bulan 4 bulan Pak, ini sudah setahun gitu katanya. Nah itu benar nggak? Gitu? Kok bisa digebrak-gebrak, kok bisa penyidik dipaksa-paksa tuh gimana gitu loh? Itu. Apakah sepertinya tidak begitu karakter Pak Jokowi? Oke, jadi gini, mengenai saya ikuti juga di sosial media, ada katanya teman-teman relawan datang dan katanya ada isu seperti itu. Tapi kembali lagi, ada gebraknya, saya kan, tidak mau komentar itu karena saya tidak hadir. Cuma 3 minggu lalu saya bertemu Pak Jokowi ya, mendiskusikan masalah ini, termasuk juga membahas seandainya ini perkara P21 untuk persiapan sidang. Pak Jokowi tidak menunjukkan ingin cepat-cepat, ya hanya Pak Jokowi bilang kemungkinan kapan sidangnya, berarti saya harus ada waktu ke Jakarta mempersiapkan diri. Ya Pak, nanti biasanya 7 hari sebelum kita dapat informasi. Karena biasanya dalam persidangan itu setelah putusan selak kalau tidak ada eksepsi, maka pertama kali yang didengar adalah korban. Jadi ini sidang kalau bergulir nanti di PN Jakarta Selatan, yang pertama kali diperiksa itu adalah Pak Jokowi sebagai korban. Itu biasanya. Ini sepertinya konsisten ya, bahwa memang Pak Jokowi itu siap untuk hadir di persidangan ya. Oh tentu. Dan bahkan waktu itu kita ingatkan lagi, beliau akan sudah komit di depan publik akan menyerahkan ijazah, menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, termasuk S1 yang sudah dalam penyitaan. Beliau bilang komit akan dibawa gitu ya. Nah jadi kembali lagi kalau soal katanya ada gebrak-gebrak, saya nggak paham juga ya. Sekalipun ini yang perlu saya sampaikan. Memang selama 1 tahun perkara berjalan, ada juga waktu itu lebih kurang di bulan ke-6 ya, kekecewaan dari keluarga Pak Jokowi. Keluarga. Ya, kecewanya kenapa? Karena biasanya tuh kalau sudah kita LP, kita tuh berharap para tersangka ini mau cool down. Ini yang terjadi malah makin heboh, makin intens dan makin hot. Hampir tiap hari para CS terus memfitnah, menghina Pak Jokowi di berbagai televisi dan sosial media. Di sini keluarga malah waktu itu sempat kecewa, kok begini gitu ya. Bukannya kita ini udah betul-betul nama baiknya merasa dikoyak, tapi kok dibiarkan terus bisa berlangsung di setiap TV. Saya bilang ya pertama, dari segi hukum, kalau saya bilang pandang hukum, kalau memang keberatan ya bisa saja sih terhadap perbuatan-perbuatan berikutnya dilakukan LP kembali. Sekalipun LP yang pertama pun belum selesai kan gitu ya. LP pertama ini kan 31 objek ya. Jadi kalau boleh hitung nih setahun nih, kalau boleh bilang mungkin udah ratusan kali kalimat-kalimat fitnahan dan hinaan ini terus dilancarkan, dan wajar kalau pihak keluarga kecewa ya. Nah tapi di sisi lain saya bilang secara hukum, kalau memang mau mempersoalkan bisa buat LP, atau memang perbuatan berulang ini di dalam KUHP bisa menjadi alasan penahanan ya, karena penahanan itu selain merusak barang bukti, melarikan diri, ketiga mengulangi tindak pidana. Soal mengulangi menurut saya kan semua orang tahu ya, masyarakat juga tahu, hampir tiap hari Pak Roy bicara palsu dengan segala macam versinya ya. Buat Pak Roy mungkin itu ketawa dan lucu, tapi buat keluarga korban bagaimanapun juga sakit. Sebagai orang yang betul-betul merasakan dia berkuliah dengan benar, mendapatkan ijazah dengan benar ya, tapi terus dibangun terus narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang soal penahanan ini kewenangan penyidik, jaksa dan hakim. Bukan kewenangan dan kepentingan korban. Itu semua lebih kepada kepentingan penyidikan, bahwa ini memenuhi persyaratan atau alasan, yaitu faktanya. Tapi kembali lagi kita tidak intervensi, kita kembalikan kepada penegak hukum terkait. Jadi kembali lagi fix, kalau dari Pak Jokowi 3 minggu terakhir tidak ada kalimat untuk minta cepat atau segala macam, tapi beliau lebih kepada preparation untuk menghadapi persidangan. Baik, jadi tetap dikembalikan ke penegak hukum kalau ya. Kalau saya memang lebih menghormati dan lebih percaya kuasa hukum asli Pak Jokowi. Ya, karena Pak Rifai, kemudian siapa putranya Pak Oto, ya, kemudian Prof Firmanto, itu memang dapat surat kuasa khusus. Memang yang ngedarkan hoax Jokowi gebrak meja itu orang-orang yang nggak punya legal standing, yang ngakunya tim hukum Jokowi. Anda dengarnya dari mana, Mas Roy? Itu bikin podcast. Ada podcast suaranya C. Suhadi, ya, yang sama si Irjan itu. Itu jelas banget dikatakan, gitu, dia bilang gitu. Itu gebrak. Mereka itu nggak punya legal standing, belain Jokowi. Itu yang bikin heboh sebenarnya, Mbak. Kalau mereka tuh diem aja, cep aja gitu. Udah nggak usah banyak ngomong lah. Biarkan lawyer aslinya Pak Jokowi ini yang bicara. Kita juga nggak terlalu banyak bicara. Karena mereka itu yang nggak punya legal standing itu paling berceloteh di sosial media, ngomong aja. Padahal sekali lagi nggak punya legal standing. Orang-orang yang ngaku tim hukum, tim merah putih, tim putih merah, tim hitam kelam, tim apa gitu ya. Itu nggak ada. Mungkin maksudnya adalah membantu. Coba saya tanya ke Bang David, Bang. Menurut
apa yang disampaikan Mas Ngapain Roy dibantu? itu seperti apa tanggapan Anda? Ya, udah punya lawyer hebat dibantu. Saya gini, pertama tadi ya soal berlarut-larutnya masalah ini atau kasus ini kan. Yang pertama saya bilang ini sebenarnya sudah anti klimaks sebenarnya ketika Rismond sudah melakukan permohonan maaf ya. Di dalam permohonan maaf Rismond itu Rismond mengakui bahwa dia melakukan kesalahan satu. Yang kedua menyadari bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu tidak sebagaimana opini yang dibangun oleh teman-teman dia. Nah, yang kedua saya bilang dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan, kemudian sudah ke ini lagi Mbak, ini nggak punya legal DPR standing RI juga dia. ya, tunggu Mas, ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga ya, semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang begini, kalau ini berlarut memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, yang dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran dengan sebuah target politik jangka panjang, khususnya kontestasi 2029. Lagi-lagi muncul berarti ada aktornya dong Bang. Ada aktornya, clear aktornya ada ya. Kemarin ya yang Prediksi warung dipersoalkan kopi yang ngaco ini, Mbak. pernyataan Rismond itu lalu kemudian menimbulkan reaksi 1-2 orang yang merasa wah ini kok kenapa saya dituduh gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya baru test the water ya. Rismond yang dikatakan itu produk AI ya oke lah, mau produk asli produk AI kita nggak ini, tapi ada yang bereaksi kan panas dengan pernyataan itu, ada yang mendalangi, ada yang menyiapkan dana, kemudian juga ada yang menyiapkan semacam sayembara diberikan 16 miliar kalau ada yang mampu membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ini semua skenario. Nah tadi kenapa panjang? Panjangnya ini sebenarnya penyidik semua sudah melakukan proses secara sangat profesional di Polda ya, di kepolisian. Nah sekarang emang bolanya ini ada di jaksa ya. Nah makanya kita juga mengharap supaya ada kepastian hukum, karena salah satu asas hukum itu adalah asas kepastian. Tolong proses ini dipercepat para jaksa ya, supaya memberi kepastian hukum pada semua warga negara. Saya nggak mau menyinggung Pak Roy dan kawan-kawan, nggak, karena keadilan ini ada dua di situ, keadilan kepada Pak Jokowi yang difitnah, keadilan pada Roy dan tim yang juga ditersangkakan. Nah kalau nggak ada kepastian hukum, nggak ada proses yang dipercepat untuk ketukan palu, kasus ini sampai lebaran monyet juga nggak akan selesai. Tapi Pasca Anda 2029, pernah bertanya-tanya nggak Bang David, kalau ada aktor di balik Mas Roy dan kawan-kawan, kenapa proses P21-nya jadi lama? Justru karena ada aktor yang membuat tarik ulur, karena kepentingan target ini Mbak Aya adalah target satu tahapan sampai kontestasi 2029 untuk mendegradasi, mendowngrade pengaruh Pak Jokowi yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat banyak. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi itu nggak diskenario, silakan jalan-jalan ke Solo. Kami 3 minggu lalu baru ketemu Pak Jokowi. 76 organ relawan Pak Jokowi bertemu silaturahmi ya. Kebetulan kami ngumpul, Pak Jokowi kebetulan ada di Jakarta ya. 3 minggu lalu. Termasuk yang tadi disinggung Mas Roy, ada yang gebrak meja. Saya bilang itu mungkin ya adalah yang menebar bahwa Pak Jokowi enggak. Kata Pak Jokowi dalam pertemuan kami dengan 76 organisasi yang relawan menebar Pak Jokowi, orang Anda sendiri loh. Beliau mengatakan Mas Roy, berarti hoax Pak itu. Jokowi hoax itu. Pak Jokowi mengatakan, ya? Oke, iya. David Pajong mengatakan C. Suhadi menebarkan hoax. Enggak, yang pukul meja itu hoax. Lah iya, Yang David pukul, berarti Pak Jokowi mengatakan David bahwa Pajong mengatakan C. Suhadi Anda menebar hoax. Jadi saya sendiri yang bertanya langsung ke Pak Jokowi, Pak, gimana sih soal proses Mereka yang udah nggak terkait kompak dengan nih. Roy Suryo ini? Anda Kata bertemu dia, dengan Pak Jokowi, Iya, kemudian ketemu. Anda bertanya langsung. Dengan 76 organisasi, saya salah satu organisasi pimpinan di situ. Kita nanya Pak Jokowi gimana soal ini. Pak Jokowi dengan mengatakan kalian tenang aja, nggak usah ribut soal itu. Percayakan Saling pada proses hukum, ya. Pak, kenapa Bapak diam aja? Ini sangat panjang dan lama. Udahlah, biarkan proses hukum berproses secara baik, secara benar, supaya masyarakat mendapat kepastian. Yang Pak Jokowi nggak mau adalah kalau proses ini tidak Apaan yang ada ditepuk penyelesaian hukum, ya. Jadi kepentingan Pak Jokowi sampai pada persidangan ketukan palu, itu baru proses hukum yang benar. Jangan kata Mas Roy, stop, SP3. Dari mana proses di SP3? Iya, ini Harus orang nggak punya pada legal proses standing persidangan. ngomong aja
depan. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut. Berarti Ya. Anda tidak setuju ya bahwa Harus sampai pada sidang. orang-orang yang bukan pengacara Pak Jokowi. Nah, itu ini sebenarnya termasuk dia membantu. sendiri. Anda membantu sebenarnya ya dan rekan-rekan. Bantu Jadi apa? Bantu gini kacau, loh Mbak Pak. ya. Proses ini karena berlarut-larutnya sudah menarik berbagai pihak ke dalam kasus ini ya. Khususnya begini, kami yang selama ini sebenarnya relawan-relawan Jokowi itu sudah sebenarnya nggak muncul lagi apa semua Apa sibuk legal dengan standingnya aktivitas. itu, ya. Tetapi begitu terjadi penistaan harkat martabat seorang mantan presiden Republik Indonesia. Wah ini nggak bisa dibiarin ini. Ini sudah mencederai wibawa bangsa dan Republik ini di mana mantan presiden kita 10 tahun itu benar-benar dinista harkat martabat pribadi beliau. Padahal seorang presiden itu harus dihormati, dihargai dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Itu kepentingan kami ada untuk memberi keseimbangan dan pendidikan politik, hukum, dan pendidikan sosial karakter bangsa ini bahwa hormatilah semua pimpinan-pimpinan Republik ini. Mbak Nista mana? Itu yang penting. Seseorang yang menggunakan Jadi, ijazah palsu dan menipu Mas seluruh Roy rakyat ini yang Indonesia. harus kita counter di Itu situ lebih nista ya. itu. Mas Roy nggak punya etika karena apa? Memaki, menuduh ya, Memang ijazahnya palsu martabat gimana? seorang mantan presiden yang menurut institusi resmi UGM mengatakan itu asli, itu berproses. Ya. Semua teman-teman kuliahnya ada kok semua. Teman Kecuali kuliah nggak ada, pernah teman lulus kuliah. nggak ada. Tuh, Nggak ada teman teman. luar palsu Itu semua bisa gimana? direkayasa uang orang kuliah seperti adik-adik ini. Udah Kalian dah. nanti suatu saat Mbak, ketemu. kalau ini orang nggak 30 punya tahun legal berikut standing akan nggak usah tahu terlalu ini lama teman-teman diomongin. kalian. Nggak Gitu usah lah, loh. udah. Nggak usah legal Jadi standing. itu nggak yang ada perlu legal kita standing, bela. nggak usah. Kebenaran itu harus dibela. Ya. Baik, apalagi Pak Bukan Jokowi sarjana sekarang- hukum, nggak punya legal standing, apalagi saya bukan lawyernya. Udah, nggak Baik. punya apa-apa Kami dia. ini anak Ya bangsa. udah. Jadi gini, Kan Mas anak Roy bangsa legal, apa? Mas Roy legal Nggak bisa. standingnya apa menuntut Baik. ijazah Pak Loh, Jokowi? ada Legal legal standing standingnya. Anda apa? Saya warga negara. Nah, itu saya warga presiden. negara yang melakukan Enggak, pembelaan, Anda di kasus ini nggak punya